Tahu kan kalau di keluarga itu ada abang, ada kakak, apalagi di keluarga Batak nih terutama harta itu dominan akan dibagi-bagi kepada paling banyak tuh bagiannya untuk cowok-cowok nih. Ya, kakak ipar kita malah lebih sibuk memperebutkan harta, bukannya si aturannya si anak gitu ya gitu. Kan papa mama nih masih ada nih, papa mama masih ada, masih hidup. Nah, sementara itu udah sibuk memperebutkan harta. Yang kita takut itu bakalan kayak seperti orang-orang yang di luar sana gitu, yang rela bunuh-bunuh. Menurut kalian nih, apa sih keluarga? Ya menurut kalian di versi kalian masing-masing. Boleh definisikan keluarga menurut kakak-kakak yang cantik, mulai dari Vera duluan, Vera Kak dulu lah Vera ya. duluan aja ya. Ya, menurut saya keluarga itu adalah sebuah tempat atau apa sih gimana ya? Pokoknya suatu wadah yang ternyaman dalam hidup kita yang bisa membuat kita untuk pulang setiap dalam keadaan apapun gitu. luar biasa. Tepuk tangannya dong. Menurut saya keluarga itu tempat teraman. Sangat Sangat mendalam ya. mendalam. Mendalam, lanjut. Menurut saya pribadi, keluarga itu tempat pulang. Oke. Tempat berpulang, good. Dari 3 narasumber kita sudah mendengar pendapat mereka tentang keluarga. Kita juga mau tanya dong untuk teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman apa sih arti keluarga? Mungkin kita mau tanya ke 3 orang ya. Iya, 3 orang. Siapa ya dulu? Dekan kalian, Ada kan? yang mau mengajukan dirinya mungkin? Mendefinisikan apa itu keluarga? Kayaknya dimulai dari Bang Hardi dulu lah ya. Oke, Bang Hardi. Menurut Bang Hardi, Hardi, iya. menurut Abang Hardi, keluarga itu apa sih? Nah, Itu aja Bang, ada yang ditambahkan lagi Bang? Cukup rumah doang jawabannya? Oke, Oke. kita next ya. Siapa ya? Onel angkat tangan sepertinya. Gimana Menurut Onel Kak apa itu keluarga? Surga di dunia, good loh. Beri tepuk tangan dong. Dan terakhir siapa ya? Ada yang mau mengajukan diri? Andreas boleh? Tempat mengadu. Oke, Oke. Dari semua definisi keluarga itu ada tempat ternyaman ya, dalam suka dan duka. Good. Oke, good. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya kakak. Menurut kalian, ini sebenarnya dilihat dari background mereka ini ya, Kak Vera itu berasal dari keluarga yang cemara, ya kan? Cemara kan? Amin. Amin. Kalau kakak Via itu berasal dari keluarga yang sedikit kurang beruntung teman-teman. Keluarga yang cemana? Ya cemana. Selanjutnya si Syaro juga pernah mengalami kondisi keluarga kurang beruntung ya. Jadi ini pertanyaan untuk Kak Vera nih. Menurut kakak nih, gimana sih seharusnya keluarga yang ideal itu? Keluarga ideal itu ya ada papa, mama, ada saudara, dan di dalamnya ada kebahagiaan gitu. Amin. Luar biasa sekali. Dan berikutnya nih ya, kita mau tanya juga untuk ketiga narasumber kita di tempat ini. Dan saya dengar-dengar nih ya, Vera dulu nih. Kita dengar nih, Vera ini kan cerminannya ya keluarga yang cemara ya, cemara. Kalau yang lain cemana, dia cemara sendiri. Karena dia cemara sendiri, kita tanya dulu ke kakak Vera ini. Kira-kira kakak Vera di keluarga yang cemara ini, apakah masih ada konflik nggak ya? Ya tentu saja ada, pasti ada konflik, tapi ya setiap konflik kita ada proses untuk membenahi gitu. Boleh takan sedikit nggak kak? Secara- Konflik-konflik di dalam keluarga. Kan kita pengen tahu ya keluarga cemara ternyata punya konflik guys. Ya konfliknya seperti ya di keluarga saya sendiri ya. Tahu kan kalau di keluarga itu ada abang, ada kakak, ada pokoknya berbagai macam lah ya kan. Terus apalagi di keluarga Batak nih terutama harta itu dominan akan dibagi-bagi kepada paling banyak tuh bagiannya untuk cowok-cowok nih. Nah
Malahan yang paling keberatan itu adalah di pihak istrinya, kakak ipar lah ya, kakak ipar kita malah lebih sibuk memperebutkan harta, bukannya si aturannya si anak gitu ya gitu kan. Terus kayak gimana ya? agak gimana ya? Agak Aduh, nggak ada tisu pula. Santai, tarik napas dulu. kan papa mama nih masih ada nih, papa mama masih ada, masih hidup. Nah sementara itu udah sibuk memperebutkan harta. Yang kita takut itu bakalan kayak seperti orang-orang yang di luar sana gitu, yang rela bunuh-bunuhan tuh demi keluarga. Nah yang seperti itulah yang membuat saya sendiri was-was ya, kalau boleh jangan sampai terjadi dalam keluarga kami, seperti itu. Berarti ini konfliknya mengenai uang, harta. Tapi udah bisa terselesaikan kan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya, Kak Via itu dengar-dengar berasal dari keluarga yang kurang beruntung, bukan? Jadi ini aku mau tanya sama kakak nih. Kakak itu lebih dekat ke siapa nih? Ke ayah atau ke ibu? Ke mama atau ke papa? Boleh dong sharing sama kita dikit. Apakah tidak dekat keduanya atau gimana? Atau gimana? Tarik napas dulu ya kakak. Tenangkan diri, tarik nafas. Agak sensitif memang topik kita malam ini, tapi mudah-mudahan memberkati kita semua. Jangan nangis Tiara, jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis adik ya. Oke. Kalau dibilang lebih dekat antara bapak dan mama, jujurnya untuk saat ini yang dewasa lebih dekat ke tante saya. Oh, Lebih malah ke tante ya dibanding mama sama papa. Kurang dekatnya itu kenapa bisa kurang dekat kayak gitu? Sebelumnya pernah dekat nggak? Atau sama sekali nggak pernah dekat antara keduanya gitu? Pernah waktu masih kecil sama bapak saya anak paling disayang. Cuman ada masalah lebih kedewasaannya lebih ada permasalahan, jadi direnggangkan kedekatan itu. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh berkenan, permasalahan apa sih kakak? Kalau boleh kakak kasih tahu silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Yang lebih apanya aja? Kenapa buat kayak lebih bertengkar gitu, lebih berpisah? Yang tadinya santai hubungan kakak sama papa kakak, jadi lebih renggang sekarang ini. Mungkin bisa digambarkan lebih kecewa sih sama ke bapak, karena mungkin sebagian orang di sini tahu ya, mama saya sudah meninggal tahun 2019, masa saya masih SMP. Di situ terjadi kayak ya, mungkin papa saya juga bukan orang yang baik, dia suka bermain perempuan, dan belum sampai 1 bulan mama saya meninggal, dia menikah lagi, dan di situ kami berpisah. Oke, jangan nangis kakakku ya, sayang. Don't cry, don't cry. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya untuk Syaru ya, Syaru ya. Ini Syaru ini ada gosip-gosip angin. Bahwa Syaru katanya di masa kecilnya menyaksikan pertengkaran lah ya kita bilang antara orang tuanya, antara papa dan mama. Nah ini kita mau tanya nih, kira-kira gimana sih perasaan Syaru pada waktu itu ketika lihat mama papa bertengkar di depan Syaru bahkan. Boleh sharing gak sama kita kira-kira? Pas sudah mulai mau merah. Enggak, santai aja. Tarik nafas Syaru. Sejujurnya topik-topik gini nih belum pernah dibahas sama aku pribadi. Nggak tahu ya kenapa orang-orang sekitar aku itu lebih menghindari topik-topik ini. Makanya ini waktu pertama aku buat bahas topik ini. Makanya tadi nanya kayak, kok tiba-tiba ngubah pikiran gak jadi pulang kampung malah ikut talk show? Jujur waktu mutusin ini aku juga nggak tahu kenapa. Terus waktu baru-baru bincang tadi kayak aku mikir kayak, kayaknya nih deh jalan Tuhan buat kasih aku jalan buat bahas topik ini. Makanya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya butuh waktu buat mikir. Karena benar-benar sama sekali nggak ada orang di sekitar aku yang ngajak aku buat ngebahas tentang ini. Makanya pribadi aku sendiri pun nggak pernah nanya juga nih, gimana sih perasaan aku waktu ngelihat kedua orang tua aku bertengkar. Aku sendiri nggak tahu.
Karena orang sekitar aku, baik diriku sendiri pun belum pernah nanya-nanya hal itu. This is my first time, so menurut aku saat ini perasaan aku gimana? Like kayak anak pada umumnya, sedih, kecewa, and ya perasaan yang tidak menyenangkan lah seperti itu ya. Bukan campur aduk, benar-benar perasaan yang tidak menyenangkan. Ngelihat pernah suatu saat nih pulang dari sekolah bareng-bareng sama teman. Kalau di kampung aku dulu kan perumahan itu kayak satu gang gitu, satu kampung. Jadi teman-teman satu kampung aku pasti di sekolah yang sama. Pernah satu kali waktu pulang dari sekolah, jalan tuh bareng-bareng teman-teman berlima, berenam atau berapa gitu. Kan rumahku nih duluan ketemu, belum nyampe rumah, di depan teman-teman aku lihat bapak buka pintu, terus udah lempar-lemparan panci nih, udah berantem. Aduh, saat itu perasaannya malu iya, kecewa iya, sedih juga iya, gimana? Di depan teman-teman aku ngelihat orang tua aku berantem kayak, oh my god, gini banget ya cobaannya. Tapi aku sadarnya waktu sekarang, saat itu aku nggak pernah mikirin gimana perasaan aku. Yang aku pikirin cuma perasaan teman-teman aku ngelihat aku dan kenapa orang tua aku berantem. Secara pribadi aku nggak pernah nanya aku gimana, perasaan aku gimana, apa yang aku rasain saat itu dan apa pendapat aku, nggak pernah. Karena orang sekitar aku pun nggak pernah. Dan bahkan after kejadian dan masalah itu, orang-orang yang tahu masalah ini aku lihat lebih memutuskan untuk menghindari percakapan ini dengan aku, kayak mungkin mereka kayak dia nanti sedih atau gimana atau ngorek masa lalu. Sebenarnya enggak sih, justru aku pengen orang sekitar tanya ke aku biar aku lebih tahu aku oke nggak dengan itu, aku udah selesai nggak dengan masalah itu, atau aku udah benar-benar sembuh nggak, atau aku sekedar lupa terbiasa dengan lukanya atau gimana gitu. Makanya thanks ya udah undang aku ke talk show ini. Aduh, terima kasih juga karena berbagi. Tepuk Luar tangannya biasa. dong. Aplaus dong. Kisahnya luar biasa semua ya teman-teman. Nah, di sini nih mungkin ya lagi proses pendamaian ya ketiga bintang tamu kita, narasumber kita ini. Nah, ini kita mau tanya nih, apakah ketiga narasumber kita ini sudah benar-benar berdamai dengan keluarga, dengan keadaan saat ini? Boleh dong kira-kira dijawab. Mulai dari Saudara Ferrara dulu ya. Pastinya sih sudah. Amin. Karena walaupun dulu hubungan Vera sendiri sama papa mama agak regang, cuman kan kita sebagai anak nih, walau sesalah apapun orang tua, walaupun seteledor apapun orang tua dulu menjaga saya, ya saya tetap mengambil kayak untuk pelajaran. Ya kan kita anak, walaupun dalam rumah itu agak sedikit tegang, hening, kayak nggak terasa ada apa-apa, atmosfer apa. Nah, kita hadir sebagai micin, sebagai bumbu. Jangan cuman asin doang gitu. Jadi kita bumbuin, kita micinin, kita asemin biar kayak ya berasa lagi keluarganya gitu. Kalau untuk Kak Via, gimana? Puji Tuhannya sudah bernamai sama hati, sama orang tua, sama papa saya juga. Mungkin awalnya memang berat ya, dan benar kata Kak Vera, mungkin ini jalannya untuk saya bisa ungkapkan perasaan saya ke mungkin bapak saya nengok. Hai Papa. Nanti linknya aku kasih biar ditontonnya, biar dia tahu kayak mana isi hati peranaknya kan. Mungkin dia nggak tahu kecewaan kami sebagai anak, sekecewa apa sama dia, karena mungkin saat ini pun dia merasa kayak dia nggak bersalah apa yang dilakukannya sama kami anak-anaknya. Cuman saat ini puji Tuhan saya sudah berdamai dengan masa lalu saya yang mungkin dibilang kelam, kurang kasih sayang. Dan saya juga berterima kasih untuk gereja ini karena sudah membangun kasih saya untuk bisa memaafkan keluarga saya, terutama untuk bapak saya sendiri. Tepuk Biasa tangan loh, dong. tepuk tangan dong. Nih, kalau Syarah gimana? Kalau aku buat keadaan dan keluarga
sudah berdamai, puji Tuhannya. Tapi kalau untuk diri sendiri belum tahu sih jawabannya sampai sekarang karena benar-benar belum pernah dibahas kan, jadi belum tahu jawabannya. Mari kita cari tahu ya. Berarti masih belum menggali hati Ya, lebih belum dalam menggali ya. hati lebih dalam lagi. Oke. Tapi ada niat kan Syaro ya, berdamai ya? Iya, pasti dong, pasti Oke. dong. Kita niat dulu udah bagus guys, niat dulu. Nih, apa sih landasan pertama atau apa sih akhirnya yang membuat kalian itu mengambil keputusan ini? Ya ini berdamai dengan keluarga. Sebenarnya yang berinisiatif duluan mengambil keputusan untuk berdamai ini kaliannya sendiri yang mengulurkan tangan atau dari pihak keluarganya sendiri? Itu coba dari Kak Vera duluan mengungkapkan pendapat. Saya sendiri sih, bukan nggak tahu ya, taruh kudus yang suruh nggak tahu. Pada saat itu belum mengenal hal-hal yang lebih kayak apa sih hubungan sama Tuhan ya, kenal Tuhan ya kenal, ya berdoa. Cuman belum kayak menghidupi. Nah setelah saya mengenal kayak sebuah komunitas, dulu Believers bertanya apa ya komunitas Believers ya. Terus nah di situ ada Pak Gem yang belum jadi jadi Bapak Gembala. Nah di situ pas didoain tuh dibilang ampuni papa kamu. Nah nggak tahu tiba-tiba kok dibilang mengampuni. Setelah saya ingat-ingat ya memang aku ada kepahitan sama bapak mama sendiri kan, karena kayak Tuhan Yesus. Akhirnya berguna juga. Oke. Luar biasa Pak Gem ya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Gemnya. Lebih kencang. tapi semakin saya mengenal Tuhan, nah saya perlu untuk mengampuni, bukan untuk orang tua saya, tapi untuk diri saya dengan Tuhan. Karena yang membuat hidup kita akan semakin berat, semakin kayak berkat itu akan tertutup ketika kita tidak membukakan jalan masuknya Tuhan sama kita. Nah, kan dulu saya tuh punya kepahitan yang cukup sensitif kepada papa mama saya karena menitipkan saya kepada orang yang salah gitu. Bukan di luar daripada gimana ya. Pokoknya orang yang salah lah, yang membuat mental saya rusak gitu, yang membuat saya trauma sama yang namanya laki-laki gitu. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Santai-santai. It's okay. Bencana. Pengen gimana ya? Pengen cerita sama orang tua. Oke, tapi kayak nggak perlu, kayaknya nggak perlu, jadi mendem sendiri nih, nggak berani ngungkapin karena pada dulu itu hubungan saya sendiri sama papa mama sendiri kurang gimana ya, kurang komunikasi, kurang kayak keterbukaan gitu. Jadi masalah aku sendiri aku simpan sendiri gitu, pendam sampai akhirnya kayak menumpuk gitu. Nah nggak tahu Tuhan bawa saya ke gereja ini melalui teman saya Diva sendiri ya. Ayo gereja ke sana katanya. Ayo gereja ke sana, sebuah komunitas kayak ini udah dikenalin tuh Believers Community ini, dan sehingga saya mengenal Tuhan dan boleh bertumbuh dan membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, saya di situ memilih untuk mengampuni. Luar biasa Gitu, sekali Kakak Vera, berikan applause Tangan dong. dong. Untuk Kakak Via gimana Kakak Via? Kalau mungkin dibilang karena Roh Kudus ya. Oh, luar biasa sekali Karena- Roh Kudus kita. Prosesnya saya memaafkan bapak saya itu cukup lama, bisa dibilang selama 14 tahun. Widih, Lama, lama guys. banget. Lama banget. It's okay. Dan saya juga bersyukur mungkin karena gereja ini juga saya bisa memaafkan bapak saya. Saya dididik untuk bisa memaafkan. Saya juga ada pernah bilang sharing sih selama FA di gereja ini tentang kepribadian keluarga kami. Pak Jo pernah bilang gini, kamu nggak akan tahu bagaimana jadi orang tua kalau kamu belum pernah mengalami. Luar
kasih. Luar biasa. Jadi saya mungkin berpikir, ya Tuhan, mungkin saya nggak tahu juga kayak mana nanti saya jadi orang tua, tapi saya mencoba untuk memaafkan. Dan pernah sekali waktu retreat tuh Pak Gem, kami ada kumpul di satu Pak Gem cerita kayak gini. Coba kamu renungkan masa-masa paling indah sama orang tuamu. Di situ saya langsung, oh iya ya, saya punya kenangan indah sama bapak saya. Kenapa kenangan indah itu terlupakan karena kebencian saya? Jadi perlahan-lahan selama 14 tahun, dan puji Tuhan tahun ini saya berkumpul sama bapak saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan bisa berkumpul juga sama adik saya. Setelah 14 tahun kami nggak ketemu sama sekali, dan rasa itu damai. Tuhan, kenapa ya? Terima kasih ya Tuhan gitu. Saya pendam akar pahitnya itu sakit, tapi sekarang udah damai, udah lega. Tepuk tangan lagi dong, biasa, tepuk tangan lagi guys. dong. Puji Tuhan ya. Lanjut dong ke Syaro. Syaro gimana? Gimana caranya berdamai? Apakah Syaro yang mulai atau bukan? Gak tahu caranya gimana juga, saya tidak tahu. Natural sekali ya. Iya, kayaknya terlalu natural ya, dikasih Tuhan Yesus jalannya kayak, karena gimana ya, entah sejak awal Syaro nggak pernah benci orang tua Syaro juga nggak tahu, karena memang udah memaafkan belum katanya. Syaro nggak pernah maafin siapa-siapa sih, karena kayaknya ya tuh, semoga iya, Syaro nggak pernah benci kedua orang tua Syaro setelah semua yang terjadi pun, karena sebelum Syaro benci mereka berdua, Syaro kan udah sempat pisah dulu nih, tinggal sama orang tua, jadi tinggal sama kakak. Kayaknya kakak deh jawaban kenapa Syaro gimana Syaro berdamai dengan mereka. Sebelum setan-setan sempat menghasut aku buat benci kedua orang tua aku, kakak kayak udah kasih tahu apa alasan kedua orang tua kita begini dan kenapa kamu harus mengerti hal itu. Jadi secara naturally kayak, oh iya, berarti ada sebab akibat. Jadi kayaknya berdamai ya memang udah berdamai, dan memang dari awal nggak pernah benci mereka berdua, dan ya seperti itu sepertinya. Seperti air mengalir. Ya seperti air mengalir, Oke. iya. Sangat natural saudara. Oke. Tadi Kak Vi ada membahas tentang Kita kasih dulu lah ya. Penonton kita ini kayaknya ada yang rindu bertanya ini kayaknya. Jangan kita terus dong yang nanya ya. Ini gereja kita loh diberkati dengan anak-anak muda yang mungkin banyak yang nasibnya sama ya. Dan juga yang nasibnya nggak sama juga nggak apa-apa loh. Ini tuh kayak jadi pembelajaran kita. Kalian boleh tanya kayak next di masa depan kita itu nanti bakalan jadi kayak mana, atau pelajaran apa yang kita dapat. Boleh silahkan tanya ke bintang tamu kita. Ada yang kira-kira yang mau tanya? Halo, ada yang ingin bertanya? Adakah yang mau bertanya? Evan ingin Apa? bertanya? Gak usah malu-malu. Evan mau tanya? Bang Hardi mau bertanya? Hardi terlalu cemara untuk bertanya? Kayaknya Bang David deh. Bang David mau bertanya? Kayaknya semua masih malu-malu ya guys ya untuk bertanya. Ya udah, terakhir kakak dulu deh tanya-tanya. Nih ya, karena nggak ada yang bertanya, biar kita yang bertanya. Oke? Pertanyaan terakhir kita untuk sesi ini ya guys. Nih, pertanyaan terakhir ya. Kan kedepannya kan kita pasti ya mungkin ada keinginan untuk berkeluarga, pasti kan? Ada kan? Kayaknya secara bawa trauma nih. Agak-agak sensitif ini ya, lebih sensitif lagi. Nih, kedepannya kita pasti ada keinginan untuk memiliki keluarga nih pastinya. Nih, keluarga kedepannya yang akan kalian impikan seperti apa sih? Ya, yang akan pengen kalian ciptakan, suasananya seperti apa? Atau kalian pengen jadi ibu yang seperti apa kedepannya? Karena mungkin jadi ibu, nggak mungkin jadi bapak kan? Jadi ibu kan? Dimulai dari Kak Vera dulu nih. Kalau saya sendiri sih ya kan saya tadi sudah mengampuni nih, udah kayak berdamai sama diri sendiri. Ya kalau Tuhan izinkan punya keluarga untuk menikah,
ya puji Tuhan, kalaupun tidak ya puji Tuhan tetap. Nah, tapi dalam bidang saya ketika saya nanti sudah berkeluarga, saya akan tetap kayak menjalankan ya sebuah pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang baik, ibu idaman bagi anak-anak. Amin. Dan memberikan cinta yang full untuk anak-anak biar tidak merasa gimana ya kayak kurang kasih sayang gitu. Nah, sehingga caper kesana kemari cari perhatian sama orang luar dan tiba-tiba datang pahlawan kesiangan ya kan, memberikan sini sama come to abang. Luar Tidak, biasa. saya akan lebih kayak spesifik membangun hubungan keluarga. Tepuk Luar tangan. biasa loh, calon ibu yang luar biasa. Gimana kakak? Fi? Ada niatan untuk berkeluarga ke depannya kakak atau trauma? Ya. Terus keluarga seperti apa yang akan Anda ciptakan nantinya ke depan? Kalau dibilang trauma sih enggak, cuman pembelajaran bagi saya pribadi dari masa lalu saya ya. Cerita sedikit, itu mama saya itu orangnya yang keras dan pekerja keras sekali juga. Bukan nggak sayang anak, cuman mungkin dia nggak tahu cara menunjukkan kasih sayang sama anak, sehingga kami nggak dapat kasih sayang itu. Dia hanya mungkin fokus ke bapak saya yang mungkin punya perilaku yang kurang baik sehingga dia harus 100% ke bapak saya diurusi. Jadi kaminya bukan nggak diurus, cuman kurang diperhatii. Sehingga saya juga yang kakak saya yang ngurus kami dari kecil, jadi aku kurang ada kasih sayang dari mama. Jadi kalau dibilang trauma untuk berumah tangga sih enggak. Cuman pembelajaran dari saya, memang mungkin suami penting, cuman jangan lupakan anak. Karena anak juga butuh kasih sayang. Jangan sampai nanti anaknya seperti saya yang punya akar pahit ataupun pemikiran yang lain pada orang tua. Kayak manapun kan kita seorang anak kan butuh rumah, butuh kasih sayang mama. Jadi saya dibilang nanti pengen punya keluarga yang 50% sayang sama suami, 50% juga sayang sama anak. Oke, luar biasa. Selanjutnya Kak Syaro. Syaro gimana? Syaro masih muda banget ya, tapi nggak apa-apa lah ditanyain. Silakan Syaro. Aduh, berkeluarga ya. Ya. Belum pernah fokus untuk mikirin hal itu sih, gimana bentukannya ingin membangun keluarga ya. Belum memiliki tipe ideal dalam berkeluarga juga karena belum pernah memikirkan. Cuman kalau ditanya takut nggak membangun keluarga, sejujurnya sedikit. Masih ada trauma pemirsa. Iya, masih ada trauma sedikit. Ya, sekian dari saya. Tapi masih ada niatan ya. Niatannya ada nggak? Belum ada saat Dalam ini. nama Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus guys. Oke, kita akhiri dulu sesi kita ya. Kita lihat bintang tamu kita juga udah mulai. Oh, ada yang mau tanya, silahkan. Seneng nih. Boleh silahkan, gak usah malu-malu. Oke. Oke, terima kasih ya kesempatannya. Jadi tadi yang ada rencana di masa depan untuk berkeluarga siapa ya? Ini Kapera. Jamet tuh. Enggak. Tadi cuma 2 orang kan? Iya. Kavia sama Kapera. Iya. Siapa? Kavia Kapera. Jadi yang menjadi pertanyaannya simpel banget sih. Kan dalam keluarga ini pasti ada namanya kayak kalau keluarga ini lurus saja itu bukan keluarga namanya. Dalam keluarga ini pasti ada sebuah masalah atau yang lain-lain gitu kan. Nah, contoh tadi kan Kapera atau Kavia sudah jadi ibu-ibu, mama-mama, terus contoh terus udah punya anak, udah besar anaknya, udah dewasa, terus anak Kakak Pera ini atau Kafe ini melakukan kesalahan terus sampai membuat kebencian seperti yang telah kalian alami tadi kan antara orang tua. Terus apakah Kakak Fia atau Kak Vera menunggu anaknya
untuk meminta maaf atau menolakkan minta maaf kepada anak. Itu aja. Luar biasa loh Ya, terima kasih. pertanyaannya. Silakan. Apakah mau jadi orang tua egois seperti orang tua yang kita lalui? Enggak lah ya, orang tua kita baik-baik kok. Pastinya sih tidak. Kalau saya sadar ya, kalau saya langsung sadar, pasti saya sendiri yang akan datang duluan menanyakan, kamu maunya apa, kamu kenapa gitu. Nah kita kan sebagai anak, pokoknya kita tuh kalau udah ditanya, kamu kenapa, apa kamu baik-baik saja, itu pas kita di dalam hal yang kayak sedih atau lagi ada masalah gitu, ditanyain orang seperti itu, pasti kita langsung hah? Kayaknya dia connect nih sama saya gitu. Jadi kayak lebih kayak merasa disayang, nggak tahu kenapa. Aku kalau digituin sama orang kayak langsung, ih kamu kenapa sih, kok tahu gitu. Karena aku pernah tuh kayak bengang-bengong begitu kan. Terus teman saya namanya Edi terus tanya, kamu kenapa, are you okay gitu kan. Terus aku nggak jawab, aku cuma nangis doang. Langsung kayak mewek, kayak apa sih Tuhan, kok kirimin orang-orang yang peka gitu, nggak tahu. Kayak ya kalau orang baik itu sama aku bukannya langsung orangnya yang aku apain, cuman Tuhan kamu kayak gitu sih. Soalnya kan kalau kita dapat sesuatu yang kayak kita perlu nih, kita lagi haus, kita lagi lapar, terus tiba-tiba dikasih orang random gitu, kayak ih Tuhan baik banget. Hal-hal kecil aja Tuhan perhatiin loh, kayak Tuhan itu turutin, apalagi hal-hal yang besar gitu. Walaupun prosesnya pasti akan lebih wow lah gitu teman-teman. Pengen berumah tangga juga katanya. Udah jadi orang tua ya. Pastinya aku nggak harus menunggu anak saya minta maaf. Karena bukan berarti orang tua jadi kayak di istilahnya orang tua jadi lebih tinggi ininya. Harus anak yang minta maaf, sebenarnya itu nggak ada. Karena saya juga udah mengalami, cuman di sini saya yang melegakan hati. Jadi kalau ada konflik sama anak saya yang akan menenangkan anak saya. Ibu-ibu idaman banget ya. Tepuk tangannya lagi. Nah, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya. Tadi kan udah sedih-sedihnya ya. Kita refresh otak dulu ya dengan bermain games. Kepada Bang David dipersilakan Bang, siapkan gamesnya Bang. Apakah kami harus turun, Abang David? Oke.